Saya percaya bahwa konstruksi modern bisa menjadi ringan, sederhana, menarik, dan murah. Kita hanya perlu sedikit keluar dari kebiasaan dan memahami bahwa bangunan kecil tidak harus selalu permanen dan akibatnya sangat berat. Hal ini juga secara jelas ditunjukkan oleh proyek saya, Rumah $1.000, serta banyak bangunan lain yang saya bangun dengan teknologi inovatif yang sangat sederhana. Teknologi ini mudah dipelajari oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang sebelumnya sangat jauh dari dunia konstruksi. Saya rasa sekarang saatnya untuk menceritakan bagaimana semuanya dimulai dan bagaimana saya sampai pada semua ini. Di Pesniasi Kosiaka, solusi konstruksi yang terjangkau. Jadi mari kita bahas semuanya secara berurutan. Halo semuanya. Aneh memang. Tapi perjalanan saya dalam teknologi konstruksi super murah dimulai dari perahu motor kecil ini. Perahu itu terlihat cukup lucu, dengan sisi yang rendah hampir menyentuh air. Tapi begitu melaju di permukaan, perahu itu berubah menjadi perahu motor yang benar-benar cepat. Mesin 10 tenaga kuda membuat perahu mini ini sangat gesit. Lambung perahu ini saya rekatkan dari styrofoam putih biasa. Setelah merapikan bentuknya dengan pisau dan ampas, saya melapisinya di kedua sisi dengan kain fiberglass yang direndam resin epoksi. Setelah mengeras, lambungnya menjadi sangat kuat dan kaku, namun tetap ringan. Di bawah sinar matahari, hampir tembus cahaya. Perahu dibawa di atas atap mobil penumpang. Efek composite sandwich bekerja. Namun, ini adalah kekuatan material. Hal itu sangat membekas dalam ingatan saya. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun saya menyadari bahwa masa depan konstruksi super murah ada pada material komposit. Kelihatannya lucu, karena itu adalah sebuah eksperimen. Setelah itu, saya mencoba membuat kapal dengan ukuran yang lebih normal. Dari gypsum board biasa dan dempul bangunan, saya membuat maket atau model dasar kapal. Dengan menggunakan cetakan itu, saya membuat matriks fiberglass untuk dasar kapal. Dan dari matriks itu, dibuatlah dasar kapal dari fiberglass itu sendiri. Inilah dia, hasilnya. Langsung di dasar kapal dari styrofoam putih, plester gypsum dan dempul, dibuat maket atau cetakan interior kapal. Dalam cuplikan ini adalah maketnya. Di atasnya itu adalah potongan-potongan dari fiberglass mat. Saya memotongnya, mencobanya, dan memberi nomor. Agar tidak bingung saat pembuatan cetakan bagian dalam kapal selanjutnya, fakta bahwa saya bisa menggunakan bahan bangunan biasa yang murah untuk maket sangat menghemat biaya. Pada tahap-tahap ini, saya sangat dibantu oleh seorang teman. Dia adalah tukang renovasi apartemen yang sangat ahli. Dan cetakan yang sudah dibuat bersama dengan bentuk dasar dari styrofoam dikeluarkan dari bagian bawah. Dari cetakan bagian dalam itu, dibuatlah bagian dalam fiberglass. Dan bagian dalam fiberglass itu ditempatkan di bagian bawah fiberglass. Lambung kapal sudah jadi. Dan lambungnya memiliki kualitas industri. Dibuat di kondisi garasi. Dengan menggunakan cetakan fiberglass, lambung fiberglass seperti ini bisa dibuat bahkan hanya dalam 1 hari. Tentu saja jika sudah terbiasa bekerja dengan fiberglass. Dan melibatkan beberapa orang. Penggunaan geocoat memungkinkan lambung langsung memiliki lapisan pelindung dekoratif sebagai finishing. Seolah-olah dicat di ruang pengecapan. Ada masa dalam hidup saya ketika saya sangat bersemangat dengan kerajinan perahu. Semua itu terjadi hampir 15 tahun yang lalu. Teman saya hanya punya motor berkekuatan kecil. Kami langsung mencobanya dengan motor itu. Lambungnya terdiri dari bagian luar dan dalam yang disatukan. Karena itu, hasilnya sangat sederhana. Saya juga berencana mengisi ruang bagian dalam dengan busa khusus. Itu akan membuat perahu menjadi sangat kuat. Jadi, bahkan jika dipasang mesin 150 tenaga kuda pun tidak masalah. Namun, mesin yang paling optimal untuk ukuran dan berat seperti ini adalah 30-40 tenaga kuda. Usaha mebel kecil yang saat itu masih saya jalankan sudah hampir tutup. Tidak ada lagi dana lebih. Agar bisa terus bergerak di bisnis perahu, saya harus menjual setidaknya 2 kapal seperti ini. Kapal seperti ini tidak bisa terlalu murah karena bahan untuk fiberglass harganya cukup mahal dan pekerjaannya juga tidak mudah. Ternyata, di daerah kami, kapal seperti ini bahkan tidak ada yang mau meski gratis. Orang Belarus pada umumnya lebih memilih perahu karet PVC dengan mesin berdaya rendah. Orang kaya memilih kapal impor. 5 tahun pun berlalu. Kadang-kadang beginilah kami mencuci kapal kami bersama putra bungsu saya, Jerman. Lalu kami membayangkan sedang melaju di atas ombak. Inilah kesimpulan saya untuk pembangunan super murah di masa depan. Teknologi mahal tidak akan menjadi umum. Teknologi yang rumit juga tidak akan menjadi umum. Jika tidak punya banyak uang, jangan terjun ke urusan yang serius. Matriks dan perahu pertama hampir memenuhi seluruh gudang. Tahun-tahun yang telah dijalani terasa kurang bermanfaat. Agar setidaknya bisa meningkatkan manfaat dari kegiatanku, 10 tahun yang lalu aku mulai merekam video dan mempublikasikannya di internet.
Teman-teman baru pun bermunculan. Dan dari waktu ke waktu, Muncul keinginan untuk melanjutkan proyek dengan kapal-kapal itu. Melawan arus. Berkat teman saya Valentin dan mesin perahunya, kami berhasil melakukan uji coba yang lebih menyeluruh. Spesifikasi kapal itu benar-benar luar biasa. Kalau saja ada pendanaan, pasti saya sudah membuat banyak lagi di bidang perahu. Kesimpulan berikutnya adalah, secara naluri, sepertinya saya bisa membuat benda-benda yang sangat kuat. Proyek ini, selain memberikan beberapa kesimpulan, tidak menghasilkan apa-apa, tapi membuat saya lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Bersama. Saya juga menyadari bahwa memiliki perahu motor sendiri memungkinkan saya mendapatkan pengalaman baru saat mengunjungi tempat-tempat baru. Mungkin semua itu tidak sia-sia. Dengan dukungan para penonton, saya mulai mengumpulkan dana untuk membeli mesin perahu yang kuat milik sendiri. Pada saat itu, usaha produksi furnitur harus ditutup. Saya bertahan hidup dengan penghasilan yang tidak tetap. Saya sempat berpikir untuk mencoba peruntungan di bidang konstruksi. Tukang bangunan yang bagus itu tidak hidup susah. Saat pertama kali melihat sauna berbentuk tong, saya terkesan dengan keunikannya. Dan yang terpenting, bangunan ini bisa dibuat di lahan sendiri dan dikirim dalam keadaan siap pakai ke pelanggan. Persis seperti sofa-sofa buatan kami. Atau dalam bentuk paket siap rakit, yang bisa dirakit dengan sangat cepat di tempat pelanggan. Cuaca buruk maupun lokasi pemasangan yang terpencil tidak boleh menjadi hambatan. Karena kita tidak perlu bolak-balik ke sana setiap hari untuk membangun. Cukup sekali saja dibawa ke lokasi. Semuanya keuntungan. Saya dengan cepat mempelajari pengalaman dunia di industri sauna tong dan mulai membuat contoh untuk mempelajari permintaan pasar. Di garasi biasa berukuran 3x3x6, saya hanya merasakan kepuasan dari pekerjaan ini. Saya sangat menekankan kualitas. Awalnya saya melakukan sortir bahan kayu, agar papan di dalam dan di luar terlihat sebaik mungkin. Semua bagian saya amplas dengan hati-hati sebelum dirakit. Saya melapisi dengan beberapa lapisan pelindung berkualitas. Karena semua ini terjadi 10 tahun yang lalu, pada masa itu di daerah kami, sauna tong benar-benar merupakan bangunan yang sangat aneh. Pada saat membuat sauna pertama saya belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya. Sauna ini dibuat dari balok dengan alur setengah lingkaran, ketebalannya hanya 40 mm. Elemen yang sangat penting dari sauna tong adalah tungku sauna yang bagus, yang harus memiliki daya berlebih. Karena dinding kayunya cukup tipis, tentu saja tidak bisa memberikan tingkat retensi panas yang tinggi dalam hal efisiensi panas. Namun demikian, sauna tong mampu memenuhi kebutuhan sebagian besar pecinta sauna. Keunikan bentuknya memberikan pengalaman baru. Murahnya konstruksi membuatnya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan sauna permanen. Berkat bobotnya yang relatif ringan, sauna tong bahkan bisa dibuat menjadi portabel. Dan ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Semua informasi yang saya dapatkan dari internet ini menumbuhkan harapan besar dalam diri saya untuk keberhasilan proyek ini. Karena itu, saya bekerja dengan penuh antusiasme. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tunggu untuk mereka, itulah yang dibutuhkan untuk pengembangan subtitle di masa depan. Itulah yang saya pikirkan ketika saya memutuskan untuk membuatnya. Fakta bahwa profil digunakan untuk pembuatannya memberikan tungku sejumlah karakteristik positif, seperti efisiensi panas yang sangat tinggi dan kekuatan konstruksi yang luar biasa. Dan saya juga cukup berhasil berlatih keterampilan pengelasan yang baru saja saya pelajari. Logam yang dibeli untuk tungku ini sangat minim. Sudah diuji, dipanaskan, tungkunya benar-benar keren. Tungku seperti ini pantas untuk dicap. Sauna sudah siap. Saya memasang iklan penjualan di internet.
Subtitle di Matorzok. Untuk promosi yang baik di internet, dibutuhkan uang yang banyak, yang untuk saat ini saya belum punya lagi. Jadi, ada minat, tapi iklan-iklan itu cepat kehilangan relevansinya. Dan kebetulan, musim dingin pun tiba. Dari profil bekas yang sama, saya membuat semacam ski untuk sauna. Saya menamainya Samki Terminator. Batang penariknya bisa dipasang baik dari sisi pintu masuk maupun dari sisi sebaliknya. Ini adalah cara paling sederhana untuk memberikan sedikit mobilitas pada sauna tong ini. Obsesi utamanya adalah menarik objek iklan ini lebih dekat ke jalan raya yang ramai. Dengan begitu, visibilitasnya bisa meningkat secara signifikan. Tapi sialnya, musim dingin kali ini hampir tidak ada salju. Skinya pun rusak, profilnya juga diperkuat dengan balok kayu. Semuanya terlihat agak seperti suasana pasca apokaliptik. Saya juga suka gaya seperti itu. Ngomong-ngomong, menurut saya ini ide yang bagus untuk dicatat oleh penduduk daerah yang lebih utara. Tinggal kaitkan ke snowmobile, lalu berangkat ke taiga atau tundra. Bisa jadi tempat tinggal musim dingin sekaligus sauna. 2 dalam 1. Dengan ski seperti itu, saunanya terlihat semakin indah. Kesimpulannya, kita harus membangun sesuatu yang sesuai dengan iklim kita, bukan asal-asalan. Keinginan untuk membuat sauna yang sepenuhnya mobile itu bukan hal yang mustahil. Dari profil bekas yang sama, saya memutuskan untuk membuat trailer buatan sendiri untuk mengangkut sauna tong. Saya mengelas rangka yang sangat kuat. Harga trailer yang dijual dengan kapasitas angkut yang saya butuhkan di sini mulai dari $1.500. Baik tampilan maupun kualitasnya sudah kurang bagus. Trailer berkualitas harganya $1.300 ke atas. Tabungan saya hanya terkumpul $700. Itu saja yang saya miliki. Saya dengan cepat mempelajari tren dunia di industri trailer dan membeli beberapa komponen. Mengadaptasi komponen tersebut ke rangka buatan sendiri sangatlah menarik. Percobaan pertama. Putra bungsu saya, German, mengendalikan prosesnya. Bisa dibongkar. German, aku mohon padamu. Percobaan pertama memasang ketobar. Berhenti. Bahkan pada tahap rancangan, yang cuma ada di kepala, aku memutuskan untuk membuat trailer ini bisa dibongkar pasang. Agar jika aku gagal lagi, seperti dengan perahu, trailer ini bisa dilipat dan disimpan di pojok, jadi tidak memakan seluruh garasi. Percobaan pertama di lapangan. Aku sempat berpikir, selain membuat sauna dan tungku, aku juga bisa membuat trailer sesuai pesanan khusus. Semuanya berjalan lancar, dan aku mulai menambahkan perlengkapan pada trailer platform itu. Aku merasa seperti pencipta kendaraan. Roda dari Alfa Romeo membuat trailer ini terlihat lebih sporty dan gesit. Tinggal sedikit lagi, aku sudah mengerjakan tampilannya. Tanpa lampu yang tepat, trailer tidak bisa dibawa ke kota. Trailer Transformer yang bisa berubah menjadi meja kerja besar sudah siap. Video-video saya tentang proyek buatan sendiri memang sangat-sangat lambat menjadi populer, tetapi tetap mulai dikenal. Ya, secara bersamaan, saya juga ingin menjadi blogger DIY. Saya benar-benar yakin bahwa saya akan berhasil. Istri saya dan anak sulung saya, Mark, sepertinya tidak terlalu percaya akan hal itu. Tentu saja, mereka membantu, tapi menurut saya tidak sepenuh hati. Ketika peralatan pencahayaan baru yang dibawa Mark tersangkut di kusen gerbang, saya menunggu sampai istri saya mematikan kamera dan kemudian saya mengungkapkan semua keluhan saya kepada asisten dan operator. Sebagai balasan, saya mendengar keluhan yang ditujukan kepada saya. Kapannya saya hanya sibuk dengan keinginan-keinginan saya yang tidak berguna, yang menghabiskan banyak waktu dan biaya. Pada saat itu, saya sudah belajar menjadi sopir truk jarak jauh, supir bus, mengikuti pelajaran vokal, dan bahkan sempat berpikir untuk bermain di teater. Chris Parubaya, dia memang seperti itu. Saya tidak punya alasan untuk membantah, dan saya membuat salah satu video sukses pertama saya tentang merakit trailer ini. Ternyata, jika mengarahkan kamera langsung ke benda yang sedang dikerjakan, hasil gambarnya cukup bagus. Dan tripod juga merupakan alat yang sangat berguna. Dan yang terpenting, tripod tidak membantah. Selain itu, saya juga mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk para investor saya. Investor saya adalah keluarga saya. Investasi mereka adalah kepercayaan mereka kepada saya. Saya sering melakukan presentasi kepada istri saya, menunjukkan analitik internet. Saya menunjukkan bahwa video saya sudah stabil ditonton oleh 300 orang per hari. Dan dalam sebulan, ada 25 pelanggan baru yang bertambah. Dan bulan lalu, hanya ada 12 trailer sudah siap. Dan tak lama kemudian, saya membawanya ke pemeriksaan negara.
Anehnya, para ahli yang tetat itu tidak memberikan satu pun catatan tentang konstruksi saya. Nomor VIN secara resmi dicetak, dan saya mendapatkan nomor serta STNK. Lalu saya mulai memasang sauna di atas trailer. Saya segera menyadari betapa bergunanya trailer platform baru itu. Karena itu, saya memutuskan untuk membuat dongkrak buatan sendiri. Dongkrak ini akan memungkinkan saya dengan cepat memasang sauna tong ke trailer dan melepasnya dari trailer. Saya juga menggunakannya untuk mengangkut bahan bangunan dan mengirimkan sauna yang sudah jadi. Ada beberapa kesulitan, tapi semuanya bisa segera saya atasi. Ini adalah rekaman pemuatan sauna ke trailer untuk pertama kalinya. Batu bata hanya digunakan sebagai pengaman. Sepertinya saya berhasil meyakinkan istri saya untuk percaya pada masa depan yang cerah. Tapi dengan anggota keluarga lainnya, hal itu lebih sulit dilakukan. Sepertinya orang tua saya curiga kalau saya sudah tidak waras. Kalian tahu, hal seperti ini sering terjadi di film-film. Ketika di awal, semua berjalan lancar bagi tokohnya. Bisnisnya lumayan, ada uang yang masuk. Tapi kegagalan yang muncul membuatnya hancur. Dia jadi menutup diri. Dia menceritakan kepada semua orang bahwa dia melakukan sesuatu dengan aktif. Tapi tindakannya itu tidak menghasilkan apa-apa. Aku sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa aku mungkin tidak waras. Dan itu, katanya, adalah kriteria utama kewarasan. Karena orang yang benar-benar sakit jiwa tidak akan pernah mengakui bahwa dia sakit. Aku mengakui kemungkinan itu, jadi semuanya normal. Momen yang membanggakan, sauna tong di atas roda. Tinggal sedikit lagi. Tinggal menambahkan papan reklame dan mulai membawa prototipe ini ke tempat-tempat ramai. Dan dengan begitu, aku seharusnya tidak akan kekurangan pesanan. Dengan cara ini, aku akan mendapatkan iklan paling murah dan tepat sasaran untuk produksiku. Aku cepat menyadari bahwa sauna seperti ini bisa menjadi hal yang luar biasa untuk aktivitas rekreasi. Tidur di dalamnya di alam terasa luar biasa. Dimitri, bagaimana menurutmu tentang beristirahat? Saya bahkan mengambil sedikit waktu istirahat untuk menikmati rumah kayu di atas roda. Bangunan bergerak ini juga sangat dihargai oleh teman-teman. Banyak orang yang belum saya kenal yang melihatnya juga sangat tertarik. Perjalanan terjauh yang pernah saya lakukan adalah ke Sungai Dnipro, sekitar 100 km dari tempat saya tinggal. Dan tentu saja, sebagai fungsi utamanya, sauna tong ini melebihi semua ekspektasi saya yang paling tinggi. Tambahkan uapnya. Aduh. Bagus. Dengan konstruksi yang portable, kamu bisa mandi uap di mana saja kamu mau. Di sungai, di danau, di hutan, atau di tengah padang rumput. Jangan tertidur. Valentin, esnya sudah habis di sana, hati-hati. Dengan pemandian seperti ini, kamu akan selalu jadi tamu yang selalu disambut. Teriak. Santai boleh saja, tapi sekarang saatnya berbisnis. Dan saya mulai membuat papan nama. Saya memutuskan untuk tidak menggunakan jasa periklanan yang memakai pemotongan laser untuk saat ini. Daripada mencoba menjelaskan kepada mereka apa yang saya inginkan, lebih cepat jika saya melakukannya sendiri. Masih ada papan iklan furnitur lama. Plastiknya saya manfaatkan. Daur ulang itu ramah lingkungan. Font yang tepat adalah kunci agar iklan mudah dibaca. Saya memperbesar huruf-hurufnya dan memindahkannya dari layar laptop ke kertas. Huruf-hurufnya saya gunting dan saya pindahkan ke plastik. Saya tidak punya mesin pemotong laser CNC, tapi penggunaan gergaji ukir listrik membuat saya cukup bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik.
Produksi papan nama bisa dibuat secara massal. Papan nama pertama tidak terlalu berhasil, karena terdiri dari piktogram. Tentang hal-hal yang saya kira bisa saya buat. Banyak orang dibuat bingung olehnya. Beberapa orang bahkan mengira itu bukan pemandian, tapi semacam makanan cepat saji. Jadi, papan namanya harus diubah. Konstruksi yang sederhana memungkinkan perubahan dilakukan dengan sangat cepat. Dan yang terpenting, gratis. Masih banyak plastik bekas yang tersedia. Gergaji ukir berfungsi dengan baik. Saya mempersempit arti papan nama itu hanya untuk pemandian saja. Saya juga melakukan sedikit survei, mencari tahu apa saja yang ditawarkan oleh calon pesaing saya dan bagaimana mereka menawarkannya. Dalam hidup saya, dimulailah era pembuatan sauna berbentuk tong yang sangat memengaruhi bagaimana dan mengapa saya akhirnya memilih pembangunan yang sangat murah. Itu akan memungkinkan saya untuk membuat banyak kesimpulan. Ngomong-ngomong, sekarang video saya di YouTube keluar lebih dulu. Ya, begitulah. Nah, ini sisi panjangnya untuk atap. Kami sengaja ya, tapal kudanya kami singkirkan untuk atap. ini dari ukuran 70 ya? Iya. Pergerakan di dalam akan membuatnya melengkung. Jadi papan-papan yang sama, benar. Jadi, Itu wajar. Tidak lebih buruk. Tidak lebih buruk. Bahkan mungkin lebih baik. Kami memilih semuanya sebelum papan dikeringkan. Kami tidak bisa mengambil semuanya sembarangan. Itu jelas. Sederhana saja. bertahun-tahun telah berlalu, dan akhirnya saya menjadi vlogger DIY. Channel Pesnia Sikosiaka sudah untuk keempat kalinya dinominasikan untuk penghargaan vlogger DIY terbaik, yang sudah untuk ketujuh kalinya diadakan oleh VC Instrumenti RU. Kali ini, kami berhasil masuk ke dua nominasi sekaligus, di Edukator dan Penjaga Sumber Daya. Pemungutan suara akan berlangsung hingga 30 November. Saya tinggalkan tautan untuk pemungutan suara di bawah video. Di sana, Anda juga bisa memenangkan tiket untuk upacara penghargaan yang akan diadakan di Moskow. Anda dapat mendukung kanal ini melalui layanan Boosty. Tautannya ada di bawah video. Pesnia Sikosiaka juga bisa didukung di YouTube melalui tombol sponsor. Hanya untuk menemukan di arsip pribadi. Mengumpulkan dan mengedit cuplikan-cuplikan ini, saya butuh hampir 1 minggu. Saya agak kelelahan. Ini baru permulaan dari sebuah kisah besar yang saya harap bisa saya ceritakan sepenuhnya kepada kalian. Jadi, anggap saja ini bagian pertama, dan akan ada kelanjutannya. Jadi, jangan lupa beri jempol ke atas, subscribe ke channel Lagu Yasha Kosyak, follow juga di YouTube, grup VK, TikTok, dan Zen. Semua link ada di bawah video. Jangan lupa juga tekan loncengnya, supaya kalian pasti dapat notifikasi. Semoga kedamaian tercipta di seluruh dunia. Terima kasih.